Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa kiranya Tuhan menolongkan senantiasa mengurapi ibadah kita pada siang hari ini. Kami angkat hati kami, tangan kami kepada-Mu ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon biar Tuhan senantiasa menolong ibadah kami, memberkati, menyertai, bahkan mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan. Kami butuh urapan Tuhan dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan berlalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan ibadah di dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar jadi menurut kehendak Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, bahkan kami yang ada di altar ini Tuhan, yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biar urapan Tuhan berkata atas kami, WL, singer, choir, pemusik, pemborin, semua yang terlibat, bahkan kami jemaat yang hadir, biar mengurapi kami semua Tuhan. Segala kuasa-kuasa dalam bentuk apapun, kuasa-kuasa roh jahat di udara yang mengganggu ibadah kami, niat-niat orang tidak baik, kami tolak, hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami biarkan Roh Kudus bekerja di ibadah kami ini Tuhan. Jadilah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan, minta Tuhan, Tuhan sertai langkah mereka, tibakan di tempat ini untuk sama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan segera beribadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, di mana kita ingin supaya kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, di mana kita ingin bahwa Tuhan bekerja atas hidup kita, dan lewat pujian yang kita akan naikkan, biar senantiasa Tuhan hadir di tempat ini, di ruangan ini, bahkan di gedung ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ikut secara online, mari kita sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, yang secara online, mungkin engkau dalam perjalanan, mungkin engkau ada di luar kota, mungkin engkau ada di sekitar mungkin daerah Polis ini, engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka berkat yang sama akan terjadi dan engkau alami seperti kita yang di tempat ini. Terima kasih Bapa.
kami mengundang Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan hadir di bait sucinya, mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah demi kehadirannya. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait sucinya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sama-sama dengan segenap hati kita pujikan pujian ini. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan
Oh Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh dalam Yesus Tuhan, haleluya, dengan sungguh, oh haleluya, katakan dimuliakan, bila kami Tuhan, oh Yesus, percaya ketika Engkau hadir maka kami akan lebih bersorak dalam kami memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita tangan buat Tuhan. Tuhan di atas, dengan
Selalu diberikan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan selalu diberkati. Amin. Haleluya. Aduh
berkat Tuhan, antusias kita luar biasa. Saya percaya ketika kita pulang sebentar kita akan menikmati. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa buat hambanya yang sudah dipersiapkan. Biar kiranya Tuhan mengurapi dan memakai buat kita semua, sehingga ketika firman diberitakan ada berkat buat kita. Amin. Amin. Persoalan masa tentu ada, tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan berbuat mujizat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuat itu ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat segala perkaraku serahkan padamu, Allah membela segala kuat ku taruh di kakimu, Allah membela. mengangkat hidup kami dan memberkati hidup kami. Kami percaya hidup kami ada dalam rancangan Allah yang baik, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan.
Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, sembah kami. Dan saat ini kami percaya Engkau yang disukakan dan dikirakan karena umat-Mu yang datang beribadah kepadamu, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersemayam di pujian penyembahan kami. Engkau berkenan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi dan jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan dari firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang kamu luar biasa, kamu luar biasa. Jangan dibalik ya, kamu biasa di luar, kamu biasa di luar. Wah, bahaya ya. Oke, silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Shalom. Wah, luar biasa, sukacita yang besar boleh berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Baik saudaraku, hari ini saya diberi tema Yesus yang menjaminku ya dalam tahun 2023, hidup berfokus Kristus. Baik, kita akan buka kita bersama-sama saudaraku dalam Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca dulu satu bagian perikop ayat yang cukup panjang, tapi kita tidak usah baca keseluruhan. Yohanes 21 kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 saja. Sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya mengerti jalan ceritanya. Injil Yohanes 21 ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 2 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sungguh kisah ini menceritakan pasca dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kondisi murid-murid sedang kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang mereka harus kerjakan. Di tengah-tengah mungkin juga keputusasaan para murid, tiba-tiba Simon Petrus mengajak rekan-rekannya yang lain, disertai dengan beberapa murid lainnya. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu seorang nelayan. Mereka menangkap ikan. Tapi saudaraku, kita bisa melihat sekalipun mereka mau berusaha berjuang kembali untuk penghidupan mereka, tetapi ternyata Alkitab bercerita semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, kondisi gambaran para murid saat itu, kita bisa imajinasikan bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini. Juga ada banyak orang yang hari-hari ini mengalami keadaan yang sama seperti apa yang dialami oleh para murid. Keputusasaan, ketidakmengertian, kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan di tengah-tengah usaha yang mereka mau perjuangkan,
toh juga mereka belum melihat adanya hasil yang mereka jumpai. Tapi saudaraku, sesuatu yang menarik. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan bertanya, adakah lauk pauk yang kau miliki? Dan murid-murid berkata, tidak ada. Tapi ketika mereka di darat, saudaraku, tiba-tiba di sana sudah ada roti dan ikan panggang yang Yesus siapkan. Amin. Ini bicara apa, saudaraku? Ini bicara tentang Tuhan Yesus yang menjamin hidupmu. Ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di waktu-waktu masa sukar kehidupan kita, di masa-masa sulit kehidupan kita, Yesus tetap setia. Dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Dia tetap perhatikan kita. Dia tetap menyertai kemanapun kita ada. Dan dia menyediakan, dia menjamin segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Dan saya mempelajari, saudaraku, dari kisah ini, saudaraku, ada dua perkara yang kita bisa pelajari, saudaraku. Bagaimana kita bisa menerima jaminan Yesus di dalam hidup kita. Ada dua hal, saudaraku. Yang pertama, coba sekali lagi perhatikan pada ayat yang ke-6, saudaraku. Ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sesuatu yang pertama yang saya jumpai dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam jaminan pemeliharaan Tuhan yang Yesus nyatakan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan pernah batasi karya kerja Allah. Sekali lagi, jangan pernah batasi karya Allah di dalam hidup kita. Amin. Saudara, secara logika, apa yang dilakukan oleh para murid adalah sebuah cara yang benar. Mereka pergi menangkap ikan pada malam hari, karena memang menangkap ikan yang baik pada waktu gelap. Tapi toh dalam realitasnya, mereka semalam-malaman menangkap ikan, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Dan waktu mereka tiba di darat, saudaraku, sudah hampir di pantai, kira-kira 200 hasta lagi, tidak terlalu jauh dari pantai. Tiba-tiba Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, sesuatu yang jauh dari prediksi ataupun logika manusia. Tetapi waktu mereka berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, tepatnya 153 ekor jumlahnya, ya. Dan hampir mereka tidak dapat menariknya, dan tetapi jala itu tidak koyak. Apa artinya, saudara? Saya mau bilang begini, cara kerja Allah itu seringkali di luar logika kita. Cara kerja Allah seringkali tidak sesuai dengan nalar, tidak sesuai dengan pikiran manusia. Jadi jangan batasi karya kerja Allah dengan logika kita, dengan akal kita yang cuma sebesar otak kita ini, cuma tidak lebih besar daripada genggaman tangan kita. Saya mau berkata, saudaraku, waktu Tuhan berkarya, waktu Tuhan berbuat sesuatu, seringkali apa yang tidak pernah kita dapat pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saudara, satu kali ketika Tuhan Yesus sampai di kota Yerusalem, Tuhan mendekat kepada satu pintu gerbang indah, dan di sana ada kolam yang disebut dengan kolam Bethesda. Di situ berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang cacat, berbaringan di sana. Kenapa? Karena mereka menantikan waktu malaikat Tuhan turun, maka orang yang pertama kali masuk ke kolam itu sembuh. Firman Tuhan menceritakan, saudaraku, ketika Yesus berjalan dekat kolam itu, tiba-tiba hati Yesus tergerak.
dengan seorang yang sudah 38 tahun lumpuh menderita sakit di sana. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dan Yesus mendekati pria ini dan bertanya, maukah engkau sembuh? Kira-kira saya mau tanya sama saudara ya. Kalau saudara misalnya kepingin punya mobil, udah bertahun-tahun berusaha, belum dapat juga. Tiba-tiba ada saudara kenal, saudara tahu ada bos besar datang. Tiba-tiba bos besar ini mendekat kepada saudara dan bertanya, maukah engkau mobil? Apa jawabanmu? Jawabannya mau kan? Mau, gitu kan? Ini ditanya saudaraku, maukah engkau sembuh? Apa jawaban pria ini saudaraku? Kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 5 saudaraku, pria ini menjawab, Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke kolam itu. Sementara aku mendekat ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang, kenapa tidak mengalami jaminan hidup pemeliharaan Tuhan? Kenapa tidak mengalami mujizat pertolongan Tuhan? Kenapa hidupnya ada dalam kesukaran dan penderitaan yang begitu panjang? Saya mau bilang saudaraku, seringkali kita punya cara berpikir, punya konsep berpikir seringkali sama seperti pria ini. Kenapa? Membatasi karya kerja Allah. Dia pikir dia bisa sembuh cuma ada satu cara. Kalau saya masuk ke kolam Bethesda. Selain itu tidak ada cara lain. Ada banyak orang yang membatasi karya kerja Allah di dalam hidupnya. Saya bisa pulih, saya bisa sembuh kalau begini, kalau begitu. Saya bisa tertolong kalau begini, kalau begitu. Seakan-akan kita yang paling mengerti tentang apa yang terbaik buat hidup kita. Tanpa kita sadari saudaraku, kita sedang membatasi, kita sedang mengkotak-kotakkan karya kerja Allah dalam hidup kita. Padahal Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Amin. Allah punya cara-cara unik yang berbeda dengan logika kita, dengan nalar kita, dengan cara berpikir kita. Allah punya cara-cara yang tidak terbatas, yang mampu Allah perbuat untuk memberkati, untuk menolong, untuk memulihkan kehidupan kita. Karena itu jangan pernah batasi karya kerja Allah. Amen. Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Saudara, ini ada satu ilustrasi saudara. Satu kali ada seekor belalang. Kalau saudara tahu belalang ini kalau datang dalam jumlah ribuan bahkan puluhan ribu, seakan-akan dia terbang, betul ya? Menutupi sebuah hektaran sawah dalam sekejap, sawah itu habis. Padahal mereka bukan terbang, saudara, tapi loncat. Tapi loncatannya begitu sangat tinggi, mungkin ratusan kali atau ribuan kali dari ukuran tubuhnya. Tapi saudara, itu satu kali dilakukan sebuah tes. Belalang ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak mika yang bening, hanya ukuran 60 cm tingginya. Waktu belalang ini loncat saudaraku, pam, dia merasa kepentok karena 60 cm jaraknya. Wah, dia merasa bahwa kalau dia loncat 60 cm dia kepentok, maka dia kurangin loncatannya saudaraku, tinggi loncatannya. Diganti kotaknya sekarang yang lebih kecil saudara, yang lebih pendek. Sekarang bukan 60 cm, tapi tinggal 40. Begitu pula waktu dia coba loncat dengan ketinggian kira-kira 50 cm, dia merasa kepentok. Dikurangin lagi saudaraku, sekarang tinggal 20 cm. Dikurangin lagi, tinggal 10 cm. Terakhir saudaraku, dikurangi lagi, hanya sebesar ukuran tubuhnya. Setelah beberapa saat saudaraku, belalang ini dilepasin. Belalang yang tadinya bisa loncat ratusan bahkan ribuan kali dari ukuran tubuhnya, sekarang belalang itu cuma bisa ngerayap saudaraku. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah nggak bisa loncat. Kalau dia loncat, dia kepentok. Saya mau bilang ada berapa banyak orang Kristen
di dalam hidupnya sama seperti belalang itu, yang dibatasi dengan cara berpikirnya. Padahal Tuhan bisa menolong engkau, Tuhan bisa menyelamatkan engkau, Tuhan punya cara untuk menjamin kehidupanmu dengan 1001 macam cara yang di luar akal pikir. Amin. Bisa dipahami suatu untuk perkara ini? Ini hal yang pertama yang saya jumpai dalam firman Tuhan, saudaraku. Cara kerja Tuhan memang seringkali bertentangan dengan akal pikir manusia. Cara kerja Tuhan tidak terbatas pada sebuah metode tertentu, sebab Tuhan dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang Tuhan mau, saudaraku, hanya satu kata, saudaraku: ketaatan. Saya berkata waktu Tuhan bilang, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahumu. Kalau Simon dan murid-murid yang lainnya tidak mau melemparkan jalannya ke sebelah kanan, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Saya mau bilang, saudaraku, hal itu tidak akan pernah terjadi. Berjalanlah dalam ketaatan, kita akan melihat mujizat Tuhan, jaminan Tuhan memelihara kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Amin. Amin. Saya jadi teringat, saudaraku, waktu mujizat pertama kali yang Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya, waktu tiba-tiba Maria berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus mulai bertanya, Ibu mau apa daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi Maria mengerti, dan Maria hanya berkata, menitipkan pesan kepada para pelayan-pelayan, apapun yang diperintahkan Yesus, perbuatlah. Perintahnya begitu kan? Apapun yang disuruh, kerjain. Lalu Yesus menyuruh mengisi semua tempayan-tempayan. Saudara tahu kan tempayannya itu buat apa? Itu tempayan buat pencucian air, pencucian kaki. Di zaman itu seorang tuan rumah akan menyediakan air buat cedok, buat cuci kaki, saudara. Itu tempayan diisi penuh dengan air. Yesus bilang isi dengan air. Mereka taat, mereka melakukan. Bahkan yang lebih luar biasa, saudara. Waktu Yesus bilang begini, sekarang cedok dan bawa ke pemimpin pesta. Ini tindakan iman yang luar biasa, saudara. Saya coba renung-renung gitu ya, kalau saya jadi pelayannya, cedok air cucian kaki, bawa ke pemimpin pesta. Salah-salah gue ditabok ntar sama pemimpin pesta. Iya dong. Air cucian kaki kita kasih minum itu pemimpin pesta. Begitu diminum ditabok gue. Apa-apaan lu? Gitu kan? Tapi yang aneh dalam kisah itu kan, firman Tuhan bilang apa? Mereka melakukannya. Dan mujizat terjadi. Air berubah menjadi Anggur. Yang Tuhan mau, saudaraku, hanya ketaatan. Waktu kita berjalan dalam ketaatan, ya, tidak membatasi karya kerja Allah. Apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, maka kau akan melihat mujizat terjadi dalam hidup. Amin. Ini jujur, saudaraku, ya, seringkali sampai hari ini masih jadi sebuah perdebatan yang begitu sengitnya. Ya. Bahwa firman Tuhan dalam kitab Maliaki berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Kuncinya cuma apa, saudaraku? Bawa persembahan persepuluhan. Ini soal persepuluhan aja sampai hari ini. Waduh, di debatnya masih tinggi, dalam, lebar, dan luas. Terus dipersoalkan dan dipermasalahkan. Saya mau bilang, saudaraku, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan hanya untuk dilakukan dalam ketaatan. Waktu engkau taat, waktu engkau berjalan dalam ketaatan, engkau tidak membatasi karya kerja Allah, engkau akan melihat jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Saudaraku, selanjutnya pada ayat yang ke-11, saudaraku, firman Tuhan bilang begini, mereka menangkap ikan-ikan yang besar sebanyak 153 ekor
Sungguh sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak menjadi koyak. Ini bicara apa saudaraku? Ini bicara saudaraku 153 ekor ikan. Dalam waktu saya coba gali dan pelajari, ternyata itu adalah jumlah ikan yang ada, jumlah jenis ikan yang ada di dalam danau itu. 153 jenis. Masing-masing mewakili satu jenis ikan yang ditangkap dalam rupa ikan yang besar. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sebuah teleos, lengkap, sempurna, utuh. Bahkan dikatakan sekalipun demikian jala itu tidak menjadi koyak. Sekalipun dalam jumlah yang besar, tetap ada pemeliharaan Tuhan, ada dalam keamanan dan dalam perlindungan Tuhan. Artinya cara kerja Tuhan itu lengkap, sempurna. Cara kerja Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah dalam hidup kita. Cara kerja Tuhan itu benar-benar terbaik yang bisa kita lihat dalam hidup ini. Dan itu semuanya terjadi, semuanya dengan baik, dan tidak ada yang menjadi sesuatu yang bermasalah. Tidak koyak. Menjelaskan Tuhan bukan saja lengkap dan sempurna, tapi kerja Tuhan itu memelihara dengan sempurna. Saya mau berkata hari ini, Tuhan menjamin hidupmu. Yesus menjamin hidup kita. Yang pertama, jangan batasi karya kerja Allah. Seringkali saudaraku kita tidak melihat mujizat Allah karena kita seringkali membatasi cara kerja Allah dengan logika kita, dengan cara berpikir kita, dengan cara bernalar kita. Hari ini Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Yang Tuhan mau hanya melihat ketaatan kita. Dan percayalah, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, itu teleos, lengkap, sempurna, dan terpelihara dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhanmu, percayalah, Tuhan akan tetap pelihara sempurna sampai akhir. Amin. Ini hal yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam firman Tuhan. Yang kedua, coba kita kembali pada ayat yang ketiga saudaraku. Yang pertama, jangan batasi karya kerja Allah. Yang kedua, kita lihat ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Lalu mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, yang kedua yang saya jumpai dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam jaminan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Yang kedua, jangan berjalan dalam pengertian kita sendiri. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan berjalan dengan apa yang kita pandang benar menurut pengertian kita sendiri. Saudaraku, cerita ini menceritakan ketika Simon Petrus di tengah-tengah keberadaannya yang sedang bingung dan galau karena penyangkalannya kepada Yesus. Dia tahu Yesus sudah bangkit. Kalau saudara baca nanti bagian terakhir, karena ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada para murid. Petrus tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi karena dia telah menyangkal Yesus sampai 3 kali, sampai ayam sudah berkokok. Di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah kegamangannya, kegalauannya, dia berjalan mengikuti pengertiannya sendiri. Dia mengambil cara menurut apa yang dipandangnya baik dan benar, menurut pengertiannya sendiri. Dia berjalan menurut kekuatannya sendiri. Dan apa yang terjadi saudaraku? Firman Tuhan bilang saudaraku, sekalipun dia sudah melakukan usaha semalam-malaman, mereka tidak menangkap apa-apa. Saya mau berkata saudaraku bahwa orang-orang yang berjalan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang berjalan menurut pengertiannya sendiri, orang yang berjalan menurut caranya sendiri, hidup mereka pasti akan berujung kepada kegagalan. Ini yang kedua saudaraku, ya.
Saya mau berkata hari ini, jangan hidup menurut pengertian kita sendiri. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan dalam pengertiannya sendiri, orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, dia pasti akan berujung kepada kegagalan. Saya mencatat di sini, saudaraku, sangat penting untuk menerima bimbingan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, sekalipun itu adalah sesuatu yang sudah rutinitas, sudah biasa kita kerjakan. Saudara, kita tahu kan, Simon Petrus itu seorang nelayan yang bukan nelayan baru. Dia nelayan kawakan bersama dengan anak-anak Zebedeus yang memang dikenal sebagai seorang nelayan. Tapi perhatikan baik-baik, saudara, firman Tuhan bilang mereka tidak menangkap apa-apa. Seakan-akan mereka berjalan dengan maunya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan pengalamannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dan mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Saya mau berkata hari ini dengan baik-baik jemaat Tuhan, seringkali apa yang kita kerjakan secara rutin, secara biasa, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lakukan dalam rutinitas kita, seringkali kita tidak lagi mau berdoa, kita tidak lagi mau melibatkan Tuhan, kita tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Kita berjalan menurut pengertian kita sendiri, kita seringkali berjalan menurut cara kita sendiri. Makanya saudaraku, tidak jarang akhirnya kita menderita kegagalan seperti murid-murid Yesus. Bisa dipahami, saudaraku? Hari ini Tuhan mau, saudaraku, dalam setiap keberadaan hidup kita libatkan Tuhan, ya. Ini kan bicara tentang menangkap ikan, melemparkan jala. Ini kan sesuatu metode cara yang pernah diulang oleh Tuhan Yesus waktu Yesus panggil Simon Petrus, anak-anak Zebedeus, untuk menjadi murid-murid Tuhan. Diulang kembali sama Yesus. Ternyata memang seringkali, saudaraku, kita ini menjadi orang yang sering harus terima pengulangan, pengajaran yang sama yang Tuhan didik dalam hidup kita. Jadi saudara jangan pernah cepat-cepat langsung gitu ya, tutup pintu, tutup telinga. Ini khotbah udah pernah gue dengar nih. Ini pengajaran udah pernah gue dengar nih. Dari gue sekolah minggu gue udah denger nih gitu. Saya mau bilang, saudaraku, seringkali Tuhan punya cara untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, justru dengan hal-hal pengulangan yang berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita selalu menaruh pengharapan dan andalan kita hanya kepada Tuhan. Bukan dengan pengertian kita, bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang sudah terbiasa kita kerjakan, tapi selalu libatkan Tuhan di dalamnya. Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Bahkan saudaraku, kalau saya melihat pada ayat yang keempat, saudara, ya, firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Ya, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, perhatikan saudaraku, hari sudah mulai siang, artinya sudah jelas kelihatan gitu ya. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang kalau sudah berjalan menurut caranya sendiri, maunya sendiri, kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, jangan-jangan saudaraku, dia sudah tidak lagi menyadari akan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang, saudaraku, yang tidak lagi menyadari, bahkan menurut tafsirannya, saudaraku, menyatakan bahwa para murid memang sebenarnya tidak lagi mengharapkan Tuhan Yesus ada di sana, tidak memperhatikan Tuhan Yesus yang sedang berdiri di pantai menunggu mereka. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan hidup bagi dirinya sendiri, menganggap tidak lagi terlalu penting untuk mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidupnya. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, bagaimanapun keadaan hidup kita, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ini pandemi, ya tadi saya tanya Pak Gembala, bagaimana keadaan jemaat, sudah pulih 100% kah? Belum, memang belum, saudara. Di jemaat kami juga belum.
Sampai saya bertanya, kemanakah yang hilang itu? Apakah betul-betul dia sudah tidak lagi mau ketemu Tuhan? Saya bingung, saudaraku. Hanya gara-gara beberapa saat tidak ke gereja, lalu betul-betul hilang dari gereja. Seakan-akan tidak lagi perlu cari Tuhan, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saya mau bilang, saudaraku, hari ini dengar baik-baik, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan sama Tuhan, dia baru bisa peka untuk dengar, mengerti kehendak firman Tuhan. Orang yang berfokus hidupnya kepada Kristus, yang baru mengerti apa yang Tuhan mau menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia berjalan menurut keinginannya sendiri, kalau dia berjalan menurut pengertian dia sendiri, maka dia tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan perbuat dalam hidupnya. Karena itu saudaraku, hari ini, yuk jadilah kita pribadi yang terus menaruh pengharapan kita, andalan kita hanya kepada Tuhan. Jangan berjalan menurut pengertian kita, jangan berjalan menurut apa cara kita yang baik. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa rancangan dan rencana Tuhan pasti yang terindah buat hidup kita. Amin. Hari ini, saudaraku, saya tidak perpanjang khotbah ini, tetapi yang Tuhan mau pesankan buat hidup kita, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Amin. Bagaimanapun keadaan hidupmu, dalam kebingunganmu, dalam ketidakmengertianmu, bahkan mungkin dalam keputusasaanmu, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Tuhan menjamin hidupmu. Yesus yang menjamin hidupmu. Pemeliharaan yang sempurna buat hidup kita. Hari ini yang Tuhan mau, saudaraku, yang pertama, jangan batasi karya kerja Allah. Jangan batasi karya kerja Allah dengan logika kita yang sempit, dengan cara penalaran kita dan akal kita yang terbatas. Karena Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Yang Tuhan mau, hanya kita berjalan dalam ketaatan. Dan lihatlah, Allah punya cara yang sempurna dan lengkap untuk menolong kita. Dan terpelihara hidup kita dengan sempurna. Yang kedua, saudaraku, jangan berjalan menurut pengertian sendiri. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan dan harapkan Tuhan. Orang-orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, dia pasti akan berujung kepada kegagalan. Orang-orang yang demikian, saudaraku, dia tidak mengerti dan tidak memahami rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, saudaraku. Satu kali ada seekor anak telur burung Raja Wali yang tergelincir jatuh, saudaraku, dari sarangnya ke kandang ayam. Lalu bersama dengan telur-telur ayam lainnya, telur anak Raja Wali ini dirami oleh induk ayam. Waktunya menetas, anak-anak ayam itu menetas, bersama juga dengan anak Raja Wali ini menetas. Waktu menetas, anak Raja Wali ini melihat saudara-saudaranya di sampingnya. Semuanya bunyinya ciat, 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 ciat. Karena dia merasa bahwa dia juga adalah ayam, ya juga dia ciat, 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 gitu ya. Lalu seperti biasa kan, itu induknya keluar, anak ayam ngikutin gitu ya, di belakang induknya gitu ya. Wah, dia ngikutin gitu. Sampai satu kali, ketika mereka sedang main di luar, tiba-tiba ada burung Raja Wali yang hendak menerkam salah seekor dari anak ayam. Wah, itu induknya langsung berteriak, memanggil anak-anak ayam supaya ada di bawah kepak induk ayam. Wah, itu anak-anak ayam berlarian dan wah, lari semua ke kepak sayap dari induk ayam. Termasuk anak Raja Wali ini ikut-ikutan lari dan ngumpet juga. Di tengah-tengah dia ngumpet, saudaraku, dia mulai melihat ke atas dan dia berkata dalam hatinya, wah, betapa gagahnya burung Raja Wali. Andai saja saya burung Raja Wali seperti dia. Padahal dia adalah burung Raja Wali. Tapi dia menganggap dirinya sebagai ayam. Saya mau bilang, saudaraku, jangan berjalan menurut pengertian sendiri. Jangan berjalan dengan kekuatan sendiri. Engkau adalah Raja Wali, bukan ayam. Amin. Tuhan berkati kita. Tuhan yang menjamin kita.
Yuk, saya undang pemain musik. Kita datang sama Tuhan. Satu pujian. Penyertaanmu sempurna, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Karena itu jangan pernah batasi karya kerja Allah. Karena Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyelamatkan kita. Jangan pernah batasi karya kerja Allah. Yang terpenting, berjalanlah dalam ketaatan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan itu. Maka kau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Dan Allah punya cara kerja sempurna, lengkap, dan memelihara dengan sempurna hidup kita. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan ajar kepada kita, jangan berjalan menurut pengertian kita sendiri, jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Orang-orang yang berjalan dengan caranya sendiri, dengan kekuatan sendiri, akan berujung kepada kegagalan. Lipatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Sekalipun itu hanyalah perkara-perkara yang rutinitas, hanyalah perkara-perkara yang biasa kita lakukan, lipatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita dengan sempurna, melakukan perkara-perkara yang ajaib.